Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Fa'idha farokta fangsob wa ila rabbika farok, yang artinya ketika kalian telah selesai menunaikan suatu amalan, maka mulailah lagi dengan amal yang lainnya. Kita selesai menunaikan berbagai macam amal-amal di bulan Ramadan yang diakhiri dengan adanya hari raya Idul Fitri. Maka kemudian kita harus segera menyambung dengan amal-amal di bulan Syawal. Lah secara bahasa Bapak Ibu, Syawal itu artinya adalah peningkatan. Setelah kita digembleng, di kawah condro, di muka namanya Ramadan, seharusnya kita punya kemampuan, potensi yang lebih besar, sehingga di bulan Syawal itu kita bisa meningkatkan amal-amal kita. Dan di bulan Syawal itu kalau di negeri kita identik dengan bulan pengakuan dosa. Kabeh wong-wong niku nek ketemu sing dijaluk mung maaf, mboten njaluk dit rabunto, dit butuhe maaf. Sampai ketemu dengan orang yang belum kenal, mohon maaf lahir dan batin. Makanya kemudian dalam pertemuan ini saya menekankan pada judul iktiraf atau pengakuan dosa. Kita awali dari sabda Nabi yang menjelaskan bahwa semua orang itu pasti melakukan suatu kesalahan. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam atau manusia itu pasti berbuat salah. Siapapun orangnya, apapun statusnya, termasuk dari kalangan para nabi, para juga pernah berbuat salah. Apalagi kita manusia biasa banyak berbuat salah. Lah kalau sudah salah bagaimana? Khairu khotoin, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang mau tobat.
orang-orang yang mau minta maaf, bukan malah mencari pembenaran. Jadi Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa masing-masing kita ini pernah untuk berbuat salah. Ada salah yang kecil, ada salah yang besar, ada salah yang disengaja atau tidak disengaja, dan lain sebagainya. Yang salah-salah itu akan menimbulkan dosa-dosa di hadapan Allah. Dan dosa itu kalau tidak dihapus akan menimbulkan siksaan baik dunia maupun besok ya. Tetapi kenyataannya tidak setiap orang mampu dan mau mengakulah ketika dia berbuat salah. Maka ada 3 tipe orang yang bersalah. Kalau terjadi kesalahan ada 3 tipe. Yang pertama tipenya sinten Bapak? Tipenya iblis. Iblis itu ketika salah dia tidak mau menyadari salah, tapi malah mencari alasan pembenaran. Di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-12 mengisahkan ketika Allah bertanya kepada iblis, qala Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka ala tasjuda id amatu. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepadaku ketika aku perintahkan? Aku perintah kepadamu untuk sujud, kok kamu enggak sujud, sebabnya apa? Yang merintahku saya Allah, tak kok kamu enggak, kenapa sebabnya? Terus iblis berkata, qala ana khairum, oh saya lebih baik dibanding dengan Adam. Kenapa? Kalau paling aku mintin, karena engkau ciptakan aku iblis ini dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang menyatakan bahwa api itu lebih baik dibanding dengan tanah? Enggak ada, kecuali ya iblis sendiri. Jadi bahwa itu cuma mencari alasan pembenaran dari sikap salahnya. Ada seorang guru yang suatu saat memberikan suatu pertanyaan pada muridnya. Seandainya ini penghapus ini adalah umpamanya apun. Ini apa? Penghapus apa? Hapur apa? Penghapus apa? Sekarang kembali. Ini adalah hapur, ini adalah penghapus. Ini apa? Hapur, ini apa? Penghapus. Ini apa? Penghapus. Hapurnya penghapus. Ya. Di suatu saat nanti Bapak Ibu, ada orang yang dia mengatakan salah itu benar, benar itu salah. Ya. Nanti kalau pada akhir zaman, contoh saja. Orang jualan jujur niku bener napa mboten? Bener apa mboten? Nah, ini kadang-kadang disalahke, kowe nek dodo aja jujur atau batin no. Sing jujur itu malah disalahke gitu. Ya. Jadi kalau untuk yang lainnya, ya. Ini nanti akan model seperti itu. Jadi yang pertama bahwa iblis itu tipenya kalau salah tidak mau mengakui, malah mencari dalil atau alasan penyebabnya. Yang kedua tipenya Bani Israel, ketika salah dinasehati dan dia menerima tetapi hatinya mengeras. Kisahnya pada zaman Nabi Musa, ketika terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israil, singkat cerita, kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, tadi malam ada pembunuhan, tapi yang bunuh siapa kami tidak tahu. Bahwa kamu berusaha kepada Allah supaya Allah menunjukkan siapa yang membunuh. Ya. Kemudian singkat cerita, Allah benar-benar untuk menyembelih sapi. Terus setelah selesai disembelih,
Terus bagian tubuh satu dipukulkan pada sebagian tubuh tadi dan kemudian dia bangun hidup kembali. Terus ditanya, kamu yang bunuh siapa? Oh, yang bunuh saya adalah keponakan saya. Nah tadi yang bertanya adalah ya keponakannya. Ternyata yang sama ya keponakannya. Maka aibnya terbuka, kemudian hati mereka tambah kasar dengan Nabi Musa. Gara-gara Musa aku jadi konangan. Enggak? Maka kemudian summa qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian hatimu mengeras bagaikan batu, bahkan lebih berat dibanding dengan batu. Ada anak seharian bermain tidak sholat, ditanya bapaknya, sholat dong, dari urusan ini jam piro? Lah kanca kula nggih mboten salat kok. Aku ki takon ora takon kancamu. Lah aku ora salat ngopo? Lah kanca kula nggih mboten salat. Lah kok kowe melu kancamu? Apa nabine kancamu? Apa bapakmu ki kancamu? Lah, ngono yang lainnya. Ya. Maka Bapak Ibu, yang namanya menerima nasihat itu memang tidak mudah. Yang saya sampaikan, ibunya menyuapi anaknya di kamar, kamu boleh. Kemudian bapaknya dari sawah panas-panas masuk rumah blereng nyampar gelasnya pecah. Sing salah sinten, Pak? Gelasnya berarti kelompoke sinten wau. Gitu. Ya. Maka kalau dalam bahasa Jawa ada kalimat rebut. Orang itu kalau rebut benar akan menjadikan bungrah rumah tangga. Sing kakung suami golek benere dhewe ngawur wae ndekek gelas nangisor. Sing penting wonten pun kabeh jane moto apa neker. Genah gelas kok disampar. Watenan blereng dan sebagainya. Itu jenenge rebut bener jadi bungrah. Tapi kalau rebut salah, ora bu, sing salah aku, ora pak, sing salah aku akan jadi baik. Kita, kalau bisa rebut salah, anaknya betul. Salah kabeh, sing salah aku, anaknya malah betul dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu tipenya malaikat ini. Jadi kita lanjutkan. Yang ketiga tipenya malaikat itu ketika salah dinasehati dia mau menerima, mau mengakui kesalahannya. Ketika Allah memberitahu kepada anak bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi yaitu Adam. Terus kemudian malaikat protes, ya Allah, atas fil andar, apakah akan menjadikan manusia di bumi yang kerjaannya hanya menumpahkan darah, sedangkan kami malaikat ini makhlukmu yang selalu memuja dan memuji engkau. Terus Allah berfirman, ini a'lamu ma ta'lamun. Ya kuwi bener ing sholat tapi diwarnai dengan apa yang kau tahu. Ya maka kemudian Allah menyampaikan Adam, Allah ada di Adam dengan beberapa nama. Kemudian Allah hadapkan berarti kepada malaikat, jika kamu lebih hebat dibanding Adam, sekarang sebutkan nama-nama benda ini. Ya. Kemudian malaikat berkata, qalu subhanaka, ya Allah, masih engkau la ilma lana illam ma'alamtana. Kami enggak bisa menyebutkan ini, kami enggak punya ilmu kecuali yang kau berikan pada kami.
innaka antal al-hakim dan yang maha dan yang bijaksana. Jadi malaikat mengakui kesalahannya, yang mempersepsikan Adam hanya dari sudut yang negatif. Ternyata Adam punya relevan dibanding dengan dirinya. Maka kemudian malaikat minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum. 3 tipe tadi, apakah macam tipenya iblis atau itu akan terjadi pada pribadi kita masing-masing. Sok-sok gue nek pas masalah iki tipene tipe malaikat. Rusalah wis njaluk pangapura, gitu. Maaf kalau boleh minta tolong, maaf dulu ya kalau minta tolong. Tapi kan kalau sudah bulannya ganti pada Dzulqa'dah, mulai Zulhijjah dan sebagainya, mungkin sudah berubah, salah dikandani sok-sok yo atine mantel. Oh, jam piro iki? Tapi apa? Jam 2 durung kendang ora sik dilongkas, jam 2 cek dilongkas kuwi. Niku bumriko wong adoh mripane iki mboten. Alhamdulillah. Ya. Allah bapaknya juga begitu. Endah ngapunten. Pak, mbok jenengan ki salat. Aku bocah kabeh dosa lasut nang sarung kabeh. Kowe nang roko ya mesak kowe aja ngurus aku. Aku tak tanggung dhewe ora ngono, Pak. Iki kowe bojoku, cintaku, dunia sampai akhirat. I love you loh, Pak. Cintaku padamu dunia sampai akhirat, maka kamu tak suruh untuk sholat dan podo-podo mlebu swarga sampe. Kemudian yo gelem se aku tak njaluk inah se sholat kan dadak njaluk inah kaya nyarutang wae. Ibu kenapa punten. Atau yang lainnya ya. Bahkan tidak sedikit orang-orang sing ngapunten wis salah kira gelem ngakoni salah. Lah kok pitekku mbok kurung. Kowe mau nanggon aku nelek terus tak kurung tak pakani. Punangan tau punang esuk kliwon do nang pasar. Ning balana iki mau tak kurung mergo ki nelek nanggon aku dan sebagainya, mencari napa alasan dan sebagainya. Seandainya kita termasuk saya masih termasuk atau sering dengan maaf saja mental iblis yang susah untuk mengesalah, maka kita harus berlatih untuk ngakoni salah. Mengakui salah itu bukan suatu kehinaan, tapi suatu kemuliaan. Buktinya para nabi yang salah itu juga ngakoni salah. Contohnya siapa? Contohnya Mbah Nabi Adam. Ya, ketika dia diperintah Allah untuk hidup di surga, untuk boleh makan apapun yang ada di surga. Wa kula Raudan min haitsu si'tum, wa Adam, kamu boleh makan apapun di surga ini dari mana kamu suka. Buah-buahan salam silakan. Tapi wala taqwa harus saja. Tapi kamu jangan mendekati pohon ini. Kalau mendekati kamu akan jadi orang-orang yang boleh. Singkat cerita kemudian digoda oleh iblis. Kemudian ketika dia tergoda iblis, dia bahkan makan buahnya, kemudian kemudian terbukalah auratnya. Kemudian Allah katakan pada Adam dan wahai Adam, tadi kan sudah saya kasih tahu tuh bahwa iblis adalah musuh kamu. Musuh itu harusnya dipukul, jangan dirangkul. Gitu Pak. Konco dirangkul langsung dipukul malah keliru mungkin.
Setane dirangkul, koncone dipukul. Lah jenenge wong salah. Lah kemudian keduanya mengakui salah dan minta ampun. Kala keduanya berkata, Rabbana dhallamna anfusana. Wahai Allah Tuhan kami, dhallamna anfusana, kami telah berbuat pada pribadi kami. Dengan bukti kami melanggar perintah-Mu. Wa lam taghfir lana wa tarhamna, dan seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan dosa kami, lanakunanna minal khosirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Nama Ibu, pada Adam cuma melanggarnya cuma sekali. Lah anak-anaknya berkali-kali begini, nek dong sama orang ngakoni salah. Poso-poso, pas panas-panas kudune kemu mlebu ping 5 metune 3. Lah kok metune 3? Aku mbok ora ngerti sing loro. Ya. Nah, maka kemudian kita harus berusaha untuk bagaimana mau bisa mengakui kesalahan. Dan sifat yang dilaki Ibu tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang yang ditolong oleh Allah. Ngakoni salah niku mboten gampang. Tidak setiap orang bisa, ya. Tapi orang yang ditolak akan mudah untuk ngakoni salah. Saya pernah ngulang dan sekolahan, wis diterangke ciri-ciri paribasan. Ulangan wis dikarene besok ulangan. Ya Pak nggih. Ulang bijine kathah sing elek niku muridé nyalahke gurune. Ustaz salah sih. Kok bisa salah gimana? Saya jangkakan. Nerakanya enggak menarik. Jadi kami enggak tertarik. Itu salahnya Ustaz di situ. Terus katamu, ya kan yang menarik kanggo film bareng ngono. Jadi anak-anak milenial. Ya. Sing disalahne gurune, murid agem salah, padahal diterang-terang gatekake. Ya sudah dikasih kisi-kisi ora buka dan sebagainya. Gitu. Itu contoh. Nah, yang lainnya tadi saya contohkan. Yang namanya keburukan yang terorganisir itu nanti akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ya. Di satu komunitas tadi saya sebutkan, di pasar-pasar itu pada zaman Nabi datang di Madinah. Di Madinah itu ada pasar yang rusak apa nih? Rusak sistemnya. Wong do ngapusi pembeli, ngapusi penjual ngapusi pembeli. Kita kamu regane, kowe regane 3 yuta. 2 yuta kalau ora entuk, tukone ora entuk, padahal tukone kalau tengah yuta. Gitu. Lah lurus tengah nyo, tak baris kalau tengah yuta, sing 1 yuta sesuk. Sok kapan? Sok nek didit padahal atau didit lah. Di pembeli ini ngapusi penjual, dan ngapusi pembeli bodoh-bodoh dusun. Itu contoh. Nanti yang lainnya juga begitu. Ada sahabat Nabi namanya Abu Sufyan. Abu wonge sugih ning pelit, Pak. Kalih bojone niku pelit. Kalih bojone pelit. Sampai nyaman pada Nabi. Bolehkah istri ngambil uang suami tanpa izin? Kemudian Nabi bersabda, boleh tapi sepantasnya, sebagai haknya saja. Mosok anak 5 sedina kae 20.000 konangan ping 3 tekan ngendi? Masalah itu ya kowe njaluk dikok 80 aja 800. Ya mamanya gitu saja. Jadi masing-masing harus menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Oke, kita kembali. Kita harus berminta seperti Nabi Adam. Yang kedua,
harus minta ampun kepada Allah. Maka Nabi Muhammad meskipun sudah maksum tapi setiap hari tidak kurang 100 kali dalam beristighfar. Itu Kanjeng Nabi, ya orang yang maksum. Nah kita orang yang tidak maksum seharusnya istilah lebih banyak dibanding Nabi. Ya 300 nopo 400 nopo bermula zaman dengan adanya nopo istighfar tadi. Ya. Kemudian tidak cuma Nabi Adam, juga Nabi Musa. Misalnya ketika Nabi Musa itu datang di pasar, ada orang yang bertengkar, enten wong sing dipecut kalih wong kiti orang Mesir asli. Kemudian Musa membela orang, baru kemudian wong itu dikampleng pisan lajeng tak sebab. Satu pukul langsung KO. Ya. Tetapi kok mati? Saya kurang tak pateni kok malah mati. Ya. Kemudian Musa berkata kepada Robbi ini dolam nafsi. Ya Allah, aku sudah berbuat pada pribadi dengan cara aku membunuh orang. Faghfirli, maka ampuni aku. Kemudian faghfirlahu, maka Allah kemudian memberikan ampun kepada Nabi. Jadi Nabi Musa juga pernah salah, yaitu membunuh orang. Meskipun tujuannya untuk membela pada orang lain, itu adalah suatu kesalahan. Ya, ada yang diberikan Bapak Ibu. Kalau kalangan Nabi juga banyak yang bersalah, apalagi kita. Nah itu nanti itu Nabi itu selama hidupnya menipu atau berbohong. Ya, datang berbohong cuma 3 kali. Ketika diajak Namrud untuk berburu, kemudian dia alasannya wetenge loro. Jadi orang loro ini ngomong nopo. Yang kedua, ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala itu, dikatakan itu yang besar pada ada Nabi Ibrahim. Kemudian ketika ditanya oleh seorang raja Najasyi, siapakah wanita ini? Ini adalah saudara pada adalah istrinya. Adalah bohongnya Nabi Ibrahim cuma 3 kali. Kita kira-kira pinten Bapak Ibu. Kita kira-kira bohong pinten kira-kira. Peng telu Mbak, telu peng telu nopo pangkat telu malahan. Telu pangkat telu, tapi banyak ya. Makanya menurut kami harus berusaha untuk banyak istighfar. Kemudian Bapak Ibu, seandainya dalam hati kita belum ada bibit-bibit untuk ikhlas, maka banyak untuk minta kepada Allah diparingi rasa atau kemampuan untuk mengakui kesalahan-kesalahan dimanapun kita berada. Kalau kita menjadi orang yang banyak mau salah, kita akan jadi kebaikan dan sebaliknya dimanapun kita berada, kalau kita nggak mau ngaku salah, itu akan jadi suatu keburukan. Maka yang kita berusaha dimanapun diciptakan situasi, kondisi, lingkungan di mana orang-orang itu dengan mudah ngakoni salah. Di macam itu itu ketuane ngakoni salah, gitu. Imame ngakoni salah, gitu. Ibu yo ngakoni salah dan sebagainya. Itu akan jadi baik, ya. Kayak mau kok karpete teles mau foto sing salah, aku padahal nggak salah, tapi ngakoni salah, ya. Ya ini kok rumahan sih salah, sing salah imame dan sebagainya, ya. Jadi kalau semuanya ngaku, itu akan jadi baik. Tapi kalau punya penyakit loro bener atau loro bener niku salah kinjaluk bener. Maka kalau timbul namanya suatu keburukan. Maka kita usaha
menciptakan pribadi-pribadi, lingkungan-lingkungan yang dapat menciptakan orang-orang yang mudah untuk mengaku salah, kemudian mau untuk minta maaf dan kemudian memperbaiki amalnya sehingga ke depan amal kita akan menjadi lebih baik. Oke, maka karena waktunya insya Allah kita lanjut besok. Untuk malam ini kita cukupkan dulu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atum alaina innaka antal hakim. Dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.